Hai teman, kembali lagi bersama saya dengan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Bagaimana puasa teman sekalian? Semoga lancar ya, semoga bisa melewati sampai akhir puasa nanti. Semoga juga yang sedang banyak kegiatan diberikan kekuatan dan kelancaran tentunya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 115. Hati Aluna sebenarnya belum tenang karena sikap ibu mertuanya tadi malam yang tidak biasa. Baru kali ini Aluna melihat ibunya Azam bersikap seperti itu selama ia dan Azam menikah. Ia hanya memendam sendiri, tidak ingin berbagi dengan Azam. Azam sedang ada di kamar mandi dan Aluna akan menyiapkan sarapan. Tadi mereka memang sudah memesan makanan. Sebenarnya tidak baik memang terus membeli makan dari luar, apalagi tidak tahu kehigienisan bahan masakan dan peralatannya. Sedangkan Aluna dalam kondisi hamil seperti ini. Sebenarnya Aluna boleh saja jika ingin memasak, karena ibunya bukan hal berat. Hanya saja Azam yang melarang. Tidak masalah lelaki itu melarang jika ia bisa masak. Tapi ini Azam hanya tahu makan, tapi tidak bisa masak. Astagfirullah. Apa ibu marah karena lihat jamu ini? Gumam Aluna saat membuka lemari bagian atas saat akan mengambil toples kacang almond. Aluna langsung menurunkan jamu itu. Ia membuka dan melihat isinya. Tidak ada satupun botol yang hilang, karena memang Aluna sama sekali belum pernah menyentuhnya. Sebenarnya Aluna berniat untuk memberikan pada orang yang membutuhkan. Ia tidak ada niat untuk membuangnya. Kok ngelamun sih? Tegur Azam. Aluna terperanjat kaget. Mas. Loh, aku kira kamu udah buang jamu itu, ujar Azam. Enggak mas, aku niatnya mau kasih ini ke orang, balas Aluna. Oh ya udah, nanti kamu kasih aja ke Mbak Susi. Siapa tahu ada keluarganya yang butuh kan, saran Azam. Aluna mengangguk. Iya mas, kamu benar. Ia menyimpan sementara pertanyaannya yang bersarang di benak soal ibu mertuanya. Jika sarapan pagi diawali dengan hal-hal yang akan merusak suasana hati, itu akan mengganggu mood sepanjang hari. Lebih baik Aluna mengatakannya setelah makan nanti. Tapi sebenarnya ia juga masih ragu. Aluna akan memikirkannya nanti, mengatakan atau tidak pada Azam. Kapan kamu mau kontrol lagi ke dokter? Tanya Azam. Minggu depan mas. Mas mau pergi lagi keluar kota kah? Azam menggelengkan kepalanya. Enggak, aku akan usahakan gak pergi jauh. Aku juga gak bakalan tenang kalau ninggalin kamu sendirian di rumah. Tapi kalau emang kamu banyak kerjaan penting, gak apa-apa kok. Kamu mau pergi, biar nanti aku minta Mbak Susi aja buat temeni. Dahi Azam berkerut. Kok minta Mbak Susi? Ibu kan ada. Kamu minta aja buat temenin. Tapi aku gak enak kalau menyusahkan ibu. Aluna berbicara seperti ragu. Pakai gak enak segala. Ibu malah bakalan seneng nemenin kamu, tutur Azam. Aluna menarik napas dalam. Mas, ibu kayaknya marah karena lihat jamunya belum ada yang aku minum, ucap Aluna. Tadinya ingin menunggu hingga selesai makan, tapi apa boleh buat. Aluna merasa terus gelisah. Kenapa kamu bisa ngiranya gitu? Tanya Azam sambil menyuapkan nasi. Sedangkan Aluna malah mengaduk-aduk makanannya. Mungkin kemarin pas ke dapur, ibu lihat jamu itu dan kecewa sama aku.
cicit Aluna. Azam menaruh sendok di tangannya dan menggenggam jemari sang istri. Bagi Azam, Aluna begitu sensitif hingga hal sekecil itu pun dibesar-besarkan. Azam tidak akan bicara seperti itu jika merasakan kegelisahan istrinya sendiri. Aluna hanya tidak ingin jika masalah sepele ini akan berdampak pada hubungan keakraban dirinya dan sang mertua. Apalagi sebelum kejadian ini mereka memang tidak terlalu akrab. Jangan gelisah gitu dong. Aku telepon ibu ya, biar kamu tenang. Azam merogoh saku celananya untuk mengambil ponsel. Emang gak apa-apa? Azam terkekeh. Santai, kamu terlalu tegang, tegurnya. Beberapa detik mereka menunggu telepon itu tersambung. Assalamualaikum, Bu. Azam mengucapkan salam saat telepon sudah tersambung. Waalaikumsalam. Kenapa, Zam? Dari nadanya, Ibu Azam terdengar baik-baik saja, tidak ketus seperti tadi malam. Kondisi ibu udah baikan atau masih pusing? Tanya Azam. Ia tidak langsung menanyakan intinya. Azam tidak lepas menggenggam tangan sang istri. Lumayan, ibu tadi bicara sama Haris. Kamu kok gak bilang-bilang kalau ada masalah besar di Medan? Azam sengaja mengaktifkan pengeras suara agar Aluna bisa mendengar juga. Insya Allah bisa ditangani kok, Bu. Aku percaya Haris bisa mengurus masalah itu, tutur Azam. Ia terus menatap Aluna yang duduk dengan gelisah. Kenapa harus Haris yang urus masalah sebesar itu? Kamu harusnya tanggung jawab dengan pekerjaan kamu sendiri. Jangan lepas tangan gitu dong. Karena hal sepele, ujar sang ibu yang kini mulai terdengar emosi. Aku juga punya tanggung jawab di rumah, Bu. Luna lagi hamil, gak mungkin aku tinggal sendirian. Ibunya Azam menghela napas berat. Ibu ada kok di sini. Dia aja yang gak pernah anggap ibu. Kayak mertua kok kayak ke orang lain aja. Aluna langsung menunduk. Ia merasa sang mertua menyindir dirinya. Kok ibu ngomongnya gitu sih, Bu? Luna itu cuma gak mau ngerepotin ibu. Azam menyangkal tuduhan sang ibu. Gak usah kamu bela-belain dia. Ibu udah tahu sifat aslinya kayak apa. Dia gak pernah bisa menghargai mertuanya. Membicarakan Aluna dengan nada suara wanita parubaya itu kembali ketus. Maaf, Bu, tapi aku... Sambungan telepon langsung diputuskan secara sepihak saat Aluna buka suara. Terlihat jelas ibunya Azam tidak suka. Tapi Aluna masih menduga jika mertuanya marah karena merasa tidak dihargai jamu yang diberikan. Tidak ada satupun yang diminum Aluna. Sebenarnya memang lebih baik Aluna terus terang mengatakan jika ia tidak bisa minum jamu daripada terpaksa menerima dan akhirnya terbuang juga. Wajar jika ibunya Azam marah dan merasa kecewa karena pemberiannya tidak dihargai. Azam menggeser duduknya ke sebelah Aluna dan memeluknya. Ia tahu bagaimana sikap sang ibu. Ibunya Azam itu begitu mudah tersinggung. Dan kini Aluna juga sangat sensitif. Mereka tidak mungkin dipertemukan dalam kondisi seperti ini. Karena Aluna akan semakin sakit hati dengan ucapan sang mertua yang kadang menusuk itu. Ibu marah, Mas, gumam Aluna. Ia mulai terisak dalam pelukan Azam. Shh, nanti aku coba bicara lagi sama ibu ya. Ibu memang orangnya gampang tersinggung. Mungkin benar yang kamu bilang itu. Ibu marah karena jamunya, balas Azam. Aku mau minta maaf langsung ke ibu, rengek Aluna. Iya, tapi gak sekarang. Ibu tuh lagi panas-panasnya. Yang ada nanti ibu malah gak mau ngomong sama kamu.
Tenang aja, ibu marahnya gak lama kok. Azam mengelus lembut punggung sang istri untuk menenangkannya. Dan selesai teman cerita kali ini. Jangan lupa berikan saran kalian di kolom komentar ya, atau tanggapan kalian. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.